Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pengajian kita pada hari ini. Kita mudah-mudahan apa yang akan saya terangkan ini membawa manfaat pada diri saya sendiri dan siapapun juga yang mau mengikuti pengajian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita akan bahas surat Al-Maidah ayat 105. Maka saudara Awid kami persilakan untuk membacanya surat Al-Maidah ayat 105. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ya, sebelum kita membahas surat Al-Maidah ini, kami sisipkan masalah nama daripada surat Al-Fatihah. Nah, itu banyak nama yang saya ketahui di tafsir Fathul Qadir. Ya, yaitu salah satunya yang diriwayatkan Al-Bukhari di dalam kitab tafsirnya. Sama itu umul kitabi. Nah, dinamakan Al-Fatihah itu umul kitab. Karena apa? Li'annahu yabda'u bi kitabi tuha fi musohafi. Nah, jadi maksudnya itu diawali tulisan kitab itu di dalam mushafnya, ya di tafsirnya, semua tafsir dari Al-Bukhari itu dia tuh diawali dengan bacaan Al-Fatihah, itu dinamai umul kitab. Ya. Wayabda'u bi qiraatiha fi sholati. Nah, diawali pada waktu sholat. Ya, semua sholat, sholat sunnah, wajib. Nah, itu diawali dengan bacaan Al-Fatihah. Itu juga dinamai umul kitab dan umul kemarin itu seperti sholat. Yang dalam Ibnu Katsir wasokhakau tasmiyatuha bisab ilmasani. Nah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya itu memberi nama sab'ul masani. Karena apa? Li'annahuma tasna sholata fataqra'u fi kulli rokaatin. Jadi tiap-tiap rokaat di dalam sholat harus membaca Al-Fatihah. Ya, itu namanya sabul masani. Terus akhraja Ahmad an hadis di Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dikatakan li ummil Qur'ani ya umul Qur'ani wa ya sabul masani wa ya Qur'anul azim. Ini nama-nama yang dikeluarkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah. Ya, cukup sekian saja. Banyak itu, ada yang mengatakan ya umul Quran, ya sab'an minal masani, sama saja ya. Jadi saya cukupkan sekian. Itu masalah Al-Fatihah. Jadi
nama Al-Fatihah sendiri ya namanya Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Sabul Masani, Umul Kitab, Umul Quranil Azim. Ya, kita bahas surat Al-Maidah yang telah dibacakan oleh saudara Hafid tadi. Saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Ini saya i'robi karena ada salah satu bekas murid saya itu mengendaki i'rob ya. Ini ya harfun nida. Harfun nida. Ayu syarat. Ha ini tanbih. Alladzina amanu ini munada yang dipanggil maksudnya. Ya. Alaikum. Nah, ini awas. Alaikum ini isim fi'il amr. Anfusakum maf'ul bih. Dari mana? Dari ini. La ini nafi. Ini saya karena salah seorang murid saya tuh minta supaya diirobi. Yadurukum ini fi'il mudhari'. Marfu. Kum maf'ul bih. Man dolla ini man mausul. Dolla ini fi'il madhi. Nah, semua ini menjadi fa'il. Fa'il dari ini. Iza dorob. Ini fi'il madhi. Ini fa'il. Iya. Ini semua ini ya 5 kali 50 aja. Iya. Jami'an ini takkid. Nah, fa ini fa jawab dorob. Iza, nah elemen itu. Ini fi'il mudhari'. Kum maf'ul bih. Nah, sababiyah. Untuk nakis tum isim nakis. Ini khobar isim nakis isim kana. Ya itu.
Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Iya, jadi yang dipanggil ini orang yang beriman, bukan orang muslim, orang yang telah beriman. Alaikum anfusakum. Lah, anfusakum fathah ini ya disebabkan apa kalau fathah? Ada alaikum. Alaikum ini isim fi'il amr, maksudnya peliharalah diri kamu sekalian. Nah gitu ya. Nah gitu. Ini i'rabnya. Karena salah satu murid saya itu pernah minta supaya di-i'rabi. Ya saya i'rabi sekarang itu. Ya. La yadurukum man dolla. La nafi yaduru fi'il mudhari ya. Mudhoaf. Ro ini. Roknya tasjid itu kum maf'ulun bih. Man dolla berarti siapa yang sesat ya tidak akan mampu memudorotkan kamu sekalian. Jadi kalau Allah itu sedang menyesatkan satu manusia, itu tidak akan memudorotkan, mencelakakan lah kamu sekalian. Jadi yang hidup yang memeluk, yang amanu itu maksudnya. Apabila kamu sekalian, nah ini kembali ke kum itu, ya, mendapat petunjuk dari Allah otomatis. Ilallahi marji'ukum, semuanya itu akan dikembalikan kamu sekalian. Jami'an ini takkid. Maka waktu itu di yaumul akhir nanti, maka oleh Allah itu memberitahukan fayunabbi'ukum, maka dia Allah akan memberitahukan kepada kamu sekalian apa yang yaitu yaumul jaza, apa yang kamu jadikan adalah kamu amalkan. Nanti di yaumul akhir nanti kita ini akan dibalas dengan apa amalan-amalan kita, baik dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Itu ini i'rabnya ya. Jadi kalau sampean itu tidak mengerti masalah i'rab, ya jangan sekali-kali mengatakan ilmu nahwu itu tidak ada zaman Rasulullah. Ya memang tidak ada. Kalau zaman tidak mau belajar ya keplek nanti zaman itu. Ya, itu anfusakum ini nasab ya, fathah itu loh. Ini karena alaikum. Nah, ini isim fi'il amr. Ya, itu ada hadis yang mengatakan seperti ini. Waqad akhraja Ibnu Abi Saibah wa Ahmad wa Ubatu Hamid wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Sahihahu wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Hibban wa Daraqutni wa Diya Afil Muhtaroti. Ini nama kita ya. Wa ghairuhum an Qaisin ibni Abi Hazim Kola Koma Abu Bakrin Mu'fahami Taboha Wasna alaihi. Nah ini kalau sampai ingat surat Al-Fatihah seperti kemarin itu, Wahamidallaha, Abu Bakar itu memuji ya, setelah ayat itu dibaca Abu Bakar, ya, otomatis Abu Bakar Siddiq itu berdiri, dia memuji Allah. Wasna alaihi, dan menyanjung atasnya. Nah, ini. Maka dia mengatakan, ya ayyuhan nasu innakum taqra'una hadhihi ayah. Nah, ya. Hai manusia, sama itu. Kamu sekalian sungguh telah membaca, kamu membaca ayat ini, nah, itu ayat Al-Maidah ini. Wa innakum tad'u naha ala ghairi mawadi'iha, kamu sesungguhnya
meletakkan ayat ini atas selain di tempatnya, bukan tempatnya lah. Wa ini sami itu, dan aku, dari katanya Abu Bakar, sungguh mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, ya Rasulullah itu berkata, innan nasa idza ra'awul munkaro lam yughayyiruhu aw saka an ya ummahum humullahu bi iqabin. Ya, katanya Rasulullah itu yang didengarkan oleh Abu Bakar. Manusia itu sungguh apabila melihat suatu kemungkaran, lam yughayyiruhu, ya, tidak merubahnya, ausaka an ya ummahumullahu. Nah, an di sini an masdariyah, makanya ini dibaca ya, an ya ummahumullahu, khawatir Allah itu akan menimpakan siksa, ya, keumumannya dia. Ini khawatir ya. Ausaka ini khawatir, ya an ya ummahumullahu, Allah pun menimpakan adabnya biikobi. Wa fi lafzil Ibnu Jarir minhu. Nah, ini di dalam lafaznya dari Ibnu Jarir mengatakan wallahi, ini Rasulullah ini yang mengatakan wallahi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna anil munkari aw la ya'ammu munnakumullahu minhu bi iqabin. Ya, katanya Rasulullah, demi Allah, sungguh kamu sekalian itu diperintahkan dengan ma'ruf, ya, dan mencegah, kamu sekalian mencegah anil munkar, atau layah amunakumullahu, atau Allah itu sungguh akan menimpakan kamu sekalian siksanya minggu dari kamu tidak mau melakukan amal ma'ruf wa nahi munkar. Nah, gitu. Jadi ayat ini berkaitan dengan pribadi kita sendiri. Nah, nanti sampean baca surat Az-Zariyat atau surat At-Tahrim. Surat Toha dulu, surat Toha ayat nomor 132. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alayya la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Diperintahkanlah keluargamu, ya, katanya Allah itu dengan sholat, ya. Jadi kita ini kewajiban kita, keluarga kita, ya, yang ngomongin sama, ya. Jadi kita ini berkewajiban untuk memerintahkan pada keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk sholat, ya. Wastobir alaiya, sabarlah atas hal yang diperintahkan itu. Dan surat Asy-Syu'ara, wa andir asiratakal akrobina, ini pernah saya utarakan itu. Peringatkanlah keluargamu yang paling dekat. Ini kalau tidak salah saya pernah utarakan pada surat Al-Lahab, ya. Nah, itu. Peringatkanlah saudara-saudara kamu yang paling dekat, ya otomatis anak, ya, yang paling dekat dengan kita.
Terus surat yang ke-66, surat Tahrim. Nah, saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naron. Wa quduhan nasu wal hijaratu alayya malaikatu hiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum ayaf'aluna ma yu'marun. Nah, gitu. Berarti kalau tadi itu anfusakum itu karena nasabnya itu karena alaikum isim fi'il amr. Lah pada ayat surat al-tahrim itu ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Nah, saya tulis di sini ku anfusakum. Ini fi'il amr. Nah, ini maf'ul bih otomatis. Nah, kalau di sini jelasnya fi'il, kalau di sini isim fi'il amr ya. Nah, itu. Jadi selamatkanlah, peliharalah ya, diri kamu sekalian dan keluargamu sekalian dari api neraka. Jadi kewajiban kita itu yaitu memperingatkan keluarga kita yang paling dekat. Itu apa? Ya mengikuti perintah-perintah Allah yang melalui Rasulnya. Caranya gimana? Ya kita harus memerintahkan sholat, ya. 21. Ya, maaf tadi itu ada intermezzo masalah waktu ya. Jadi kalian sekalian yang mau mendengarkan saya punya pengajian itu, jadi harus hati-hati baca apa. Ini apa yang kita maksud itu. Alaikum anfusakum. Ya, peliharalah diri kamu sekalian. Jadi kita ini supaya memelihara ya, apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran ya, dan kitab-kitab sunnah yang sahihah ya. Jadi siapapun juga yang disesatkan oleh Allah tidak akan membuat kita ini mudorot, menimpa kita ini suatu keburukan lah. Nah, apabila kamu sekalian itu mau dalam mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kita jangan takut, asalkan kita ini betul-betul iman pada Allah dan Rasulnya. Yang melalui apa? Yang menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, sesuai dengan kita punya kitab-kitab sahihah, Al-Quran itu cukup di situ. Jangan sampai kita mencari hukum-hukum kitab ini kan tidak ada tuntunan, jangan diikuti. Ikuti saja sunnah-sunnah yang ditulis oleh ahli hadis yang sahihah seperti Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, ya An-Nasai. Itu orang-orang itulah yang menulis, yang mempunyai kitab sahihah. Dari segi apapun juga amalan kita ya gitu. Jadi kalau kita mengenai masalah ini, ayat ini, hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Saibah, Ahmad dan lain-lainnya itu, hai manusia, kamu sekalian telah membaca, atau kamu telah membaca ayat ini, surah Al-Maidah itu. Jadi kita harus melihat suatu kemungkaran, jika lam yughayyiru, tidak mau merubahnya atau khawatir Allah itu akan menimpakan hukumannya. Nah, jadi kita kewajiban untuk menjalankan amar ma'ruf wan nahi anil munkari. Ya, cukup sekian.
pengajian kita apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam salah satu pendengar atau yang mengikuti pengajian saya ini, supaya harap dimaafkan, karena saya ini bukan orang penceramah, bukan orang pendakwah, ya kan? Yang saya ini sekedar untuk memberi pelajaran masalah iqrab daripada ayat Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.